Jadi gimana, Mat? Hmm? Gimana? Aman. Aman. Iya, Jakarta hari ini cuaca mendukung juga. Cuaca mendukung. Oke. Situasi politik Situasi memanas. Nah, Ya. makanya udara dibikin sengaja, nggak terlalu panas. Oh, jadi mendung ya? Mendung. Mendung. Jadi gimana? Menyangkut soal masalah Masalah politik. pilpres ini. Ini menarik. Pasca ini debat masalahnya. kemarin, Pasca debat kemarin. Yes. Iya. Betul. itu merubah suasana dan pola di masyarakat. Bagi masyarakat. Karena bagaimana dua mantan gubernur menyerang Menhan. Terkait pilpres kemarin. Oke. Debat ya. Debat kemarin. Oke. Bagaimana Pak Prabowo dengan Pak Anies ini sangat memanas. Oke. Mereka membahas soal etik, mulai dari Pak Anies menyebutkan bahwa bagaimana Prabowo memilih wakilnya. Sampai dengan di dalam lembaganya Kemenhan sendiri, itu dia mempertanyakan bagaimana etika seorang pemimpin. Ya. Dari situ Pak Prabowo menyangka pertanyaan tersebut. Dengan dia sampaikan kepada Anies bahwa Anda tidak layak mempertanyakan terkait dengan etika seorang pemimpin. Ya. Karena Anda tidak pantas bicara. Pantas. Gitu ya. Yang menjadi pertanyaannya, ini apakah ada kaitannya dengan pilkada DKI 2017 atau tidak? Nah, karena begini. 2017 kemarin kan salah satu partai yang mengusung Pak Anies kan Pak Prabowo juga tuh, Partai Gerindra. Gerindranya, oke. Dan dia berjanji kepada Pak Prabowo tidak akan mengkhianati Prabowo selama Prabowo mencalonkan diri jadi presiden. Ya kan? Bagaimana Pak Anies melihat itu? Wah, ngeri. Nah, semoga ini cuma sebagai pendapat ya, bukan sebagai seorang kita bukan siapa-siapa sih. Saya pakai baju warna kuning, tapi saya juga bukan Golkar gitu. Atau apalagi yang juga warna kuning gitu. Beringin sama ikan kuah kuning kalau Jadi debat kemarin itu yang kita lihat itu kok emosional banget gitu ya, dari kedua belah pihak ini, antara Prabowo dan Anies gitu. Dan kita beruntung karena ada Pak Ganjar yang diposisikan di tengah untuk mendinginkan suasana gitu. Tapi sekali lagi Anies dan Prabowo seolah emosional dan seolah memiliki dendam di sana. Dan siapa sebagai pemicunya? Tentu yang kita lihat adalah Anies kan. Anies yang memicu suasana itu. Dia memberanikan diri di awal itu untuk menyerang Pak Prabowo, ya kan? Sesi pertama itu. Iya, sesi pertama betul itu. Dan situasi itu mulai tercipta di sana memanas. Prabowo kemudian ya sebagai mantan seorang prajurit gitu ya. Dia punya darah yang masih kurang lebih paling gampang sekali untuk gitu ya. Suara dia itu kan keras gitu. Nah, suara dia yang keras ini seolah-olah orang menafsirkan bahwa Pak Prabowo itu emosian ya, padahal memang suara dia sebagai seorang latar belakang militer gitu. Nah, Pak Anies menyampaikan itu, pertanyaannya adalah apakah kemudian punya relevansi dengan pilkada 2017 ya, yang lalu di DKI Jakarta ataukah tidak. Nah, dengan kemudian dijawab dengan Pak Prabowo, Anda tidak pantas untuk bicara etik. Nah, saya menilainya tuh di situ sisi politiknya, bahwa yang disasar oleh Pak Prabowo bahwa Anies tidak pantas untuk bicara etik itu karena di situ dia yang sudah kemudian mendorong Anies Baswedan menjadi gubernur, lantas kemudian Anies itu justru berpaling dari dia. Nah, ini yang saya nilai secara politik bahwa Pak Prabowo, maksud daripada Pak Prabowo kepada Anies yang tidak pantas berkata soal masalah etik itu adalah karena ini tadi Anies Baswedan itu hanya omon-omon, walaupun nggak disebut ya, hanya bisa omon-omon tapi tidak bisa mengimplementasikan apa yang kemudian sudah dijanjikan itu. Itu bacaan saya menyangkut soal masalah perkataan Pak Prabowo itu di situ, bahwa yang tersirat itu seperti ini. Ini yang berkaitan dengan peristiwa tahun 2017 yang dimana di sana itu terjadi gitu ya, situasi yang memanas, terjadi pembelahan di sana. Politik identitas itu muncul di sana, ya kan? Betul kan? Kalau misalnya sampai Monas ramai itu. Iya, 212 kalau nggak salah. Dan memang apakah pantas Pak Prabowo mengatakan itu? Ya, kita bisa berkata dengan ya argumen-argumen yang berbeda-beda. Ada yang barangkali mengatakan bahwa Pak Prabowo terlalu cengeng. Mengapa? Karena
harusnya dia mengetahui sebagai pimpinan yang paling tinggi di dalam partai politik, orang yang punya partai politik, harusnya dia tahu bahwa politik itu yang abadi itu hanyalah kepentingan, ya kan? Tidak ada kawan, tidak ada musuh, yang ada hanyalah kepentingan, betul kan? Buktinya 2019 kemarin. Begitupun juga kemudian hari ini gitu ya. Dahulu itu kan Anies itu berkata demikian, videonya tersebar luaskan bahwa Masih ada itu. saya tidak akan mengkhianati Pak Prabowo sampai kapanpun. Sampai kapanpun, selama Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, inilah yang dibilang Pak Prabowo, Anda tidak pantas ngomong etik. Tapi silakan teman-teman juga punya kesempatan untuk memberi tafsiran soal masalah pendapat ini ya. Tapi saya melihatnya seperti itu karena kalau misalnya kita lihat Pak etik dalam pemerintahan, Anies menjalankan pemerintahnya selama 5 tahun itu berjalan dengan baik, ya. Dan artinya walaupun tidak semua daripada visi misi dia itu tereksekusi dengan baik, tapi sekurang-kurangnya ada yang kemudian bisa dijalankan. Proses pemerintahannya pun dijalankan di atas norma-norma pemerintahan, gitu ya. Jadi berjalan dengan baik. Tapi mengapa Pak Prabowo harus mengatakan itu? Tentu itu bukan dari sisi itu barangkali. Itu bukan dari sisi etik pemerintahannya Pak Anies Baswedan sebagai seorang gubernur DKI Jakarta, tetapi dari segi Anies Baswedan sebagai seorang personality yang tidak kemudian konsisten di dalam urusan kepentingan politik, gitu kan? Berarti ini bisa jadi dibilang Pak Prabowo juga menyerang personalnya Anies atau gimana? Hebatnya itu karena Prabowo tidak kemudian mengatakan itu secara terang-terangan di sana. Dia cuma hanya bisa itu menjawab, ya kan? Dia andai kata kalau dialah yang kemudian mengawali perkataan itu, berarti tentu itu bermuara pada apa yang kemudian tadi kita sampaikan. Tetapi dia berposisi pada menjawab apa yang disampaikan oleh Anies. Nah, sehingga hal itu kurang begitu terbaca secara eksplisit kan. Bahwa maksud Pak Prabowo itu di sini tidak. Malah justru kemudian memberi tafsiran yang luas gitu. Ini pada sisi mana? Tapi saya secara pribadi itu melihatnya pada sisi ini gitu. Walaupun posisi Pak Prabowo itu adalah menjawab pernyataannya Pak Anies gitu. Jadi seakan-akan Prabowo korban di situ ya? Ya. Tapi cukup memanas itu. Dan saya kira perdebatan itu ya makin serius sih yang putaran ketiga ini. Yang ketiga itu ya memang jauh lebih memiliki progres ketimbang di pertama ya, sesi pertama yang kemudian tidak kurang begitu masing-masing maksimal di dalam tampilannya. Dan saya kira Pak Anies dan Pak Ganjar sudah maksimal di dalam tampilannya. Pak Prabowo justru kemudian paling banyak mendapatkan serangan dari kedua belah pihak ini gitu.